محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسيني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي بشير محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى وكي هجي محمد خليل بنكالان وكي هجي هاشم أشعري وكي هجي بسيس السوري وكي هجي عبد الله فقيه وكي هجي محمد فاروق وكي هجي محمد أرواني وكي هجي محمد بشير وكي هجي محمد زيني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح جدي بابا هجي بك جهرا بن Pangeran Arya Basuki wal walidah Haji Sofyan bin Datu Haji Sulaiman wal walid Haji Jamaluddin Malik al-Mahdi bin Haji Halwani wa jaddi Ki Haji Musannif bin Guru Haji Ilyas bin Haji Syahrin bin Pangeran Sami'un bin Pangeran Jahnawijaya Bek Jahran bin Pangeran Arya Basuki bin Pangeran Raja Nur Abuddin bin Sultan Raja Muhammad Khairuddin bin Sultan Raja Muhammad Alimuddin bin Sultan Raja Muhammad Qadiruddin bin Sultan Anam Abil Makarim Badaruddin bin Panembahan Karim Girilaya bin Panembahan Sedang Gayam bin Panembahan Mazainul Arifin bin Panembahan Swarga Senang Kemuning bin Panembahan Muhammad Tajul Arifin bin Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Ujaddati Fahja Fatimah binti Salihun Jaddidatu Haji Sulaiman Haji Quraisy Ujaddati Haji Safiyah binti Sudin wa usulihim wa furu'ihim Maila ruh Jami Karabah Jamaah Masjid Majlis Ilmu Masjid Jami Nurul Yaqin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wa hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, ayahanda Sayyidul Walid Ki Haji Ghazali Musannif. Mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan diberikan banyak umur, sehat dan afiat fi taatillah wa taati Rasulillah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga ketua DKM kita Bapak Haji Khalik beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami' Nurul Yaqin. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat fi khairin wa lutfin wa afiyah dan senantiasa istiqomah terus dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi ini yang harusnya kemarin cuma karena Bang Fauzan minta rolling karena dia ingin ada acara keluar kota. Kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas masalah fikih munakahat tentang perempuan-perempuan yang merupakan mahram kita dari sebab musyaharah atau pernikahan. Ada 4, yang 3 sudah kita bahas. Yang pertama zaujatul ab, istri dari bapak kita alias ibu tiri kita. Kalau bapak anak atau menantu kita punya anak laki nikah sama perempuan itu mahram kita selama-lamanya. Wa ummuz zaujah, ibu dari
istri kita, mertua kita. Itu mahram kita selama-lamanya. Dan 3 orang ini haram bimujarradil aqd. Begitu sudah akad langsung haram. Ya, jadi mahram selama-lamanya. Walaupun misalnya cerai atau meninggal, ya, tetap yang 3 orang ini mahram kita selama-lamanya. Nah, yang keempat ini agak beda sedikit. Yaitu siapa? Katakan di sini bintuz zaujah. Ya. Anak perempuan dari istri kita. Anak tiri kita nikah sama janda punya anak perempuan. Maka itu jadi istri kita. Disebutnya wahiyar robibah. Robibah itu tadi itu anak perempuan dari istri kita. Fahiya haramun ala zauji ummiha. Maka robibah ini hukumnya haram dinikahi atas siapa? Ala zauji ummiha, atas suami ibunya. Ya, kita misalnya kita suami nih nikah sama janda punya anak perempuan, maka kita haram bagi dia. Ya, mahram. Walakin laisa bimujarradil aqd, akan tapi haramnya tidak hanya dengan diadakan akad, enggak. Begitu kita nikah sama ibunya langsung haram, enggak. Bal akan tetapi la tansha'ul hurmah, tidak akan timbul keharaman itu illa bidukhuli ala ummiha, kecuali dengan sebab kita dukhul, berhubungan seks ala ummiha, dengan ibunya, walau fid dubur, walaupun naudzubillah lewat belakang, sodomi. Begitu kita sudah pernah berhubungan badan itu maksudnya memasukkan hasyafahnya ke kemaluan istrinya. Ya. Baik lewat jalan yang depan yang halal, naudzubillah lewat jalan belakang haram, sodomi, tetap anaknya itu jadi mahram kita. Karena sudah melakukan hubungan badan. Artinya kalau belum pernah melakukan hubungan badan, walaupun udah telanjang, udah peluk-pelukan, diciuman misalnya, tapi belum pernah melakukan penetrasi, ya, maka tidak dihukumi mahram. Masih belum haram tuh. Jelas ya? Arti belum haram. Kalau kita cerai istri kita itu nikah lagi sama anaknya boleh, karena masih belum mahram. Ya. Apa? Ferdi, kenapa Ferdi? Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Termasuk mahram kita kata Allah, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Dan anak-anak perempuan dari istri kalian yang ada dalam rumah kalian dari istri-istri kalian. Jadi anak perempuan tapi dari istri, ya. Allati dakhaltum bihin, yang mana kalian sudah pernah dukhul dengan istri-istri kalian. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna, maka jikalau kalian belum pernah dukhul dengan mereka, belum pernah melakukan hubungan badan, ya, belum pernah melakukan hubungan seks, fala junaha alaikum, maka anak dia tidak haram bagi kalian. Ya, enggak dosa bagi kalian. Arti kalau kalian ceraikan ibunya sebelum didukhul, lalu kita nikah lagi sama anaknya, itu enggak apa-apa. Halal saja. Cuma ya kayaknya kebangetan aja gitu ya. Emaknya ditinggalin, ganti anaknya gitu. Tapi kayaknya ya bisa jadi, ya. Mungkin emaknya juga tahu diri. Ya bang, mal khairnya bang, saya ketuaan kayaknya gitu misalnya ya. Misalnya gitu. Ya, tapi kayaknya enggak mungkin dah. Jarang ibunya mau gituin sama anaknya. Ya, kalah saing sama anaknya berarti. Ya. Wa mislud dukhul, atau misalnya juga habis akad, mungkinnya kalau tadi kayak kebangetan ya. Dicerai ibunya terus nikah sama anaknya. Misalnya gambarannya habis akad lalu ibunya meninggal. Nah, ya. Saking senangnya akad, serangan jantung meninggal, ya. Nah, terus gimana ini udah ada resepsi segala macam belum ya udah siap, akhirnya nikah aja dah sama anaknya gitu. Itu bisa jadi kejadian, ya. Cuma jarang lah. Wa mithlud dukhul, sama seperti hukumnya dukhul, istidkhalu ma'ihi, memasukkan airnya sang suami, air spermanya maksudnya, al-muhtaram yang dihormati, halal inzal ketika keluar air sperma tersebut. Jadi gini, sama hukumnya seperti dukhul. Apabila dukhul sih enggak masukin kemaluan, enggak, ya, tapi dia memasukkan air sperma suaminya, yang mana air sperma suaminya ini keluar dengan cara yang dihalalkan oleh syariat. Misalnya gimana? Misalnya, ya, sang suami minta dia lakukan onani dengan tangan istrinya, boleh apa enggak? Boleh, tangan istri kita. Kalau tangan kita enggak boleh, tangan istri boleh. Nah, begitu dilakukan onani, air spermanya keluar, lalu diambil air spermanya, ya, lalu disuntikkan ke rahim istrinya. Nah, itu istidkhal namanya. Ya, dimasukkan ke rahim, baik lewat bagian mana aja,
lewat vaginanya atau dokter lah yang mengerti. Pokoknya memasukkan air sperma suami yang keluarnya itu terhormat dalam syariat, dihalalkan oleh syariat. Ini hukumnya sama seperti dukhul. Berarti anaknya dia yang perempuan itu jadi mahram kita. Tapi kalau seandainya keluarnya tidak terhormat, ya, tidak dihalalkan. Maksudnya gimana? Dia onani sendiri dengan tangannya. Ya, begitu keluar ditadangin, lalu air sperma dimasukin ke tubuh istri, ke istrinya, rahim istrinya. Ini tidak terhormat dalam syariat, maka anaknya tidak menjadi mahram. Jelas ya? Nah, ini bisa jadi kejadian ini ya. Dengan ya dengan bantuan dokter kan bisa aja ya. Baik. Fa illam yadkhul bizaujah. Maka jikalau sang suami ini belum pernah dukhul dengan sang istrinya, lam tahrum bintuha, maka tidak haram anak perempuannya. Illa an takuna manfiyatan bili'ani, kecuali apabila sang anak ini merupakan anak yang dinafikan dengan sebab li'annya sang suami. Cuma ini ada, saya belum terlalu paham nih, iskal nih. Li'an itu nanti ada hukum li'an. Li'an itu melaknat, ya. Seorang suami melaknat istri melakukan karena sebab melakukan perzinahan. Jadi ntar ada hukum li'an di bab pernikahan itu gini. Misalnya sang suami naudzubillah melihat istrinya berhubungan badan sama laki-laki lain, misalnya, ya. Tapi nggak ada saksi lain, dia doang. Yang ngelihat cuma dia doang, ya. Nah, untuk menyatakan seorang perempuan berzina itu kan saksinya kata Allah harus 4 orang, harus 4, dan 4 itu harus melihat masuknya kemaluan begini seperti masuknya benang ke lubang jarum. Kalau cuma lihat cuma numpuk doang, pelukan, ya, nggak masuk, nggak ngelihat kemaluan bergoyang-goyang ini, nggak bisa jadi saksi. Harus 4 orang lihat begitu. 3 aja nggak dihukumi, nggak dianggap sah kesaksiannya. Nah, ini bagaimana kalau dia sendirian melihatnya depan mata dia? Ya, dulu pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW, sang istri berzina. Ya, maka suaminya nggak terima, lapor sama Rasulullah. Ya, lapor sama Rasulullah. Lalu saat itu hukumnya belum ada. Ya, hukum perempuan istri yang berzina, tapi yang saksinya cuma 1 orang, nggak ada hukumnya. Ya, Nabi belum bisa jawab saat itu. Ya, nah bagaimana hukum melaksanakan hukumnya itu? Akhirnya turun ayat yang menjelaskan tentang hukum orang perempuan yang berzina. Ya, apa itu ayat itu? Surat An-Nur ya. Depannya bentar. Ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim 4 syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Ya. Orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada sang istrinya sedangkan dia tidak punya saksi lain kecuali dirinya sendiri. Maka cara gimana? Nah, caranya itu karena kalau minta 4 orang saya nggak ada lagi. Ya Rasulullah cuma saya doang yang lihat. Tapi gimana nggak bisa dihukumi sini saya sedangkan nggak memenuhi syarat? Nabi bingung juga. Ya, akhirnya turun ayat. Ya, fa syahadatu ahadihim 4 syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka sang suami disuruh memberikan kesaksian 4 kali saksi. Sebanyak nanti 4 saksi. Disuruh memberikan kesaksian 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu, saya bersaksi. Anna zaujati qad sanat misalnya. Ya, saya bersaksi, saya bersumpah bahwa saya istri saya berzina. Saya bersaksi bahwa istri saya berzina 4 kali ulang. Dan saya benar dalam persaksian saya. Wal khamisatu anna la'natullah alaihi in kana minal kadhibin. Dan saya bersaksi, ya, istri saya berzina. Kalau saya bohong, maka saya akan mendapat laknat Allah. Nah, ini namanya li'an. Ya, laki-laki yang mengucapkan sumpah li'an. Ntar perempuan juga disuruh sumpah lagi. Ayo sekarang ganti-gantian. Ya. Apa? Wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Supaya sang perempuan ini tidak dihukumi zina, sang istri juga harus sumpah juga 4 kali. Demi Allah, saya bersaksi, ya, saya tidak berzina ya Rasulullah. Demi Allah, saya bersaksi 4 kali. Yang kelima, dan demi Allah, saya tidak bersaksi, tidak berzina ya Rasulullah, dan kalau saya bohong, maka laknat Allah akan tertimpa pada saya. Nah, setelah terjadi sumpah li'an seperti ini, maka mereka dipisahkan. Seperti sudah tidak suami istri lagi, seperti bercerai. Nah,
Dan dalam kejadian itu yang benar sang suami. Maka istri saat itu dapat azab. Saya lupa azabnya apa waktu ngaji tafsir itu, ya. Diazab sama Allah Subhanahu wa taala karena ketahuan yang benar itu sang suami. Ya, itu azab baru di dunia, belum di akhirat. Ya, naudzubillah, hati-hati. Nah, kalau sudah disumpah li'an, maka ya anak yang lahir dari istri itu, dari istri yang dari li'an tadi, ini hukumnya tidak anaknya dia. Bukan anaknya dia. Ya karena dia menafikan nasab. Ya, bukan anak saya. Saya nggak ngapain, saya hamil atau isi saya zina, saya lihat sendiri. Maka anaknya, yang pertama hukumnya sang suami ini nggak boleh lagi kawin sama mantan istrinya. Misalnya saya tahun depan mau baikan lagi gitu, maafin nggak bisa lagi dah. Ya karena ente sudah menafikan dia. Ya. Yang kedua, anak yang lahir itu bukan anak dia nasabnya, tapi anak emaknya. Karena ibunya itu dihukumi berzina. Gitu ya. Adapun hakikat benar apa enggaknya itu terserah Allah. Siapa yang bohong kita nggak tahu. Tapi di saat kejadian itu sang istri itu tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kecuali katanya anak perempuan itu anak hasil li'an. Ini maksudnya gimana, saya belum paham, ini di mauquf dulu nih. Kalimat ini ibarah ini kita tawakuf dulu. Lanjut, wa la yushtaratu li hurmatir rabibah, dan tidak disyaratkan untuk keharaman rabibah antakuna fi hijri zauji ummiha, harus berada dalam rumah suami ibunya. Itu bukan syarat. Misalnya kita nikah sama janda, punya anak perempuan, ya, apakah sang anak perempuan itu harus tinggal sama kita dengan ibunya? Apa itu syaratkan? Enggak. Ya, bal hiya haramun alaih. Tapi sang rabibah ini tetap haram atas sang suami tadi, sawaun kanat fi hijrihi, baik sang rabibah tinggal di rumah suami ibunya, au kanat ta'isyu ba'idah anha, atau tinggalnya jauh dari sang suami ibunya. Jadi nggak syarat, yang penting syaratnya itu bapaknya, suami ini sudah pernah dukhul belum sama emaknya. Kalau sudah pernah dukhul sama emaknya, baik anak itu tinggal di situ atau tinggal misah, ya nggak ngaruh. Yang penting sudah pernah dukhul, maka jadi mahramnya si suami. Jelas ya? Nah, ini bisa kejadian, karena bisa aja di antara kita nikah sama janda yang punya anak, ya. Yang untuk mau nikah sama janda punya anak, apa janda nggak punya anak, apa perawan? Oh perawan, ya, enakan perawan tar. Ya, Nabi nyuruhnya perawan. Ya. Kecuali ada uzur. Ya. Di antara uzurnya, misalnya kita emang niat ngebantu sang janda itu, karena dia susah, anaknya masih kecil-kecil, kita bantu dia. Itu apa uzur nikah janda. Uzur nikah janda juga misalnya kita punya anak masih kecil, ya. Kita milih mau nikah lagi nih, istri kita meninggal, mau nikah lagi tapi milih janda. Kenapa? Karena janda punya pengalaman ngurus anak-anak, jadi bisa ngurus anak-anak kita, ya. Atau termasuk udzur juga sang laki-laki kemaluannya kurang kekuatan untuk menembus selaput perawan, ya. Jadi pernah nikah sama perawan nggak tembus-tembus, bentar lagi, ya kan ada selaputnya, ya. Akhirnya cerai, nikah sama janda. Kalau janda kan udah los, udah tinggal masukin doang udah, ya gitu. Itu termasuk udzur juga, ya. Ini di kitab dibahas tuh udzur-udzur nikah sama janda. Ya ada, semua dibahas tuh, ya. Tapi kalau janda belum punya anak, ya, suami nikah belum lama sama suaminya meninggal, itu mah masih grace itu, ya, masih oke. Hah? Bukan main itu lain kasus itu. Baik. Wa inna ma dzukira qaidu fil ayah li bayanil halah al gharibah. Ini Al-Qur'an kan tadi menyebutkan waraba ibukum lati fi hujurikum. Kenapa Al-Qur'an menyebutkan fi hujurikum? Harus tinggal di rumah sang suami ibunya. Disebutkan batasan itu, ya, untuk menjelaskan kondisi secara umum. Karena umumnya orang janda kalau nikah sama laki-laki, maka anaknya akan ikut sama suami ibunya, gitu. Biasanya begitu, ya. Fa innal ghalib 'ala rabibah, maka sesungguhnya hal yang umum atas seorang rabibah antakuna fi riayati zauji ummiha wa hijrihi wa kanafihi. Dia akan ada dalam pengawasan suami ibunya
di rumah suami ibunya dan di samping suami ibunya. Biasa ngikut biasanya, ya. Nikah maka ngikut sang suami, mau nggak mau ikut sama ayah tiri, biasanya begitu umumnya. Tapi kalau seandainya dia tinggalnya nggak di situ, ya tetap aja haram, ya. Jadi ini qaid di sini harus di rumahnya itu pada secara umum, secara ghalib saja. Wa kadzalika yahrumu, dan begitu juga haram ala mar'ati atas seorang perempuan. Nah, ini kebalikannya berarti. Zauju ummiha, suami ibunya haram. Atau ini bagi ibu-ibu nih. Kalau misalnya ibu ya perempuan, ibu masih punya ibu nih, ibu-ibu jamaah kita. Ibunya nikah sama laki-laki lain, maka ya bapak tiri itu ya, jadi mahram kita nih. Kalau kita perempuan misalnya nih, mahram suami ibu kita, maka itu mahram kita. Kalau kita perempuan. Wa zauju bintiha, suami anak perempuannya. Misalnya kita perempuan, kita punya anak perempuan nikah sama laki-laki. Nah, mantu kita itu mahram kita. Wa ibnu zaujiha, anak laki-laki dari suaminya. Kita perempuan nikah sama duda, punya anak laki-laki. Nah, laki-laki itu robib namanya. Ya, anak duda. Kita nikah sama duda, maka itu pun mahram kita. Kalau kita sudah kumpul sama suami kita. Wa abu zaujiha, dan ayah dari suaminya, mertua. Nah, sama. Jadi ini kan di Al-Qur'an kan nyebutinnya laki untuk perempuan. Berarti kalau perempuan dibalik aja gitu. Contoh kan kayak kemarin, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, di ayat itu nyebutin laki-laki diharamkan atas kalian, ibu kalian, ya anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian. Ini kan bagi laki-laki. Nah, kalau bagi perempuan gimana Ustaz? Ya tinggal dibalik doang. Ya, diharapkan bagi kalian kalau kita perempuan, ayah kalian ke atas, anak laki-laki kalian ke bawah, saudara laki-laki kalian terus, ya. Kemudian paman kalian dari bapak, paman kalian dari ibu, ponakan laki-laki dari saudara laki, ponakan laki-laki dari saudara perempuan. Tinggal dibalik doang gitu, ya. Jadi bukan berarti yang perempuan nggak ada yang diharamin, enggak. Ada, cuma cara dibalik aja pemahamannya. Di Al-Quran memang nggak disebutkan, cuma pemahamannya tinggal dibalik saja, gitu ya. Memposisikan perempuan, ya, di ayat ini posisinya sebagai laki-laki yang ya, diharapkan disebutin sama Allah. Maka kalau perempuan tinggal dibalik posisinya, ya, terhadap laki-laki. Faidatun. Apa arti musaharah? Al-musaharah al-munakahah. Yang dimaksud musaharah itu adalah pernikahan. Wa yuqalu, dikatakan dalam istilah orang Arab, saharta ilaihim idza tazawwajta minhum. Kamu sudah menikah, ya, ilaihim terhadap mereka, artinya sudah kumpul menikahi salah satu dari kelompok mereka. Jadi namanya saharta itu sama tazawwajta, artinya sama. Wal ashar, yang dimaksud ashar di situ ahlu baitil mar'ah, keluarga perempuan. Ya. Kalau bahasa kita ipar tuh, ya, sihir itu ipar saya. Ada sihri, ipar saya nih, gitu ya. Sudah kerabat dari istri kita. Wa amma ahlu baitir rajul, adapun keluarga di sang suami, seorang laki-laki, sebutannya bukan sihir tapi fa ahma, ya, ahma. Ya, kalau laki-laki ahma, kalau saudara keluarga perempuan sihir atau ashar, ya. Wa minal Arab, sebagian dari orang Arab, man yaj'alul ahma wal akhtar jami'an asharah. Ada yang menjadikan ahma, kerabat suami, wal akhtar, dan saudara, ya, itu jami'an, semuanya itu asharah. Jadi ada yang bilang sama aja udah, ya, mau kerabat laki, kerabat perempuan namanya ashar, sihir, enggak ada bedanya. Ada yang begitu di bahasa Arab. Ai fayutlaqu sihru, dia digunakan kalimat sihru itu ala kullin, untuk semua orang, min aqaribir rajul wal mar'ah, dari kerabat suami ataupun kerabat istri. Ya, kalau kita bahasa kita kurang kaya, ya, kurang banyak. Kalau kita ipar aja udah, enggak ada bedanya, ya. Kalau Arab itu beda. Kalau ipar kerabat dari perempuan sihir atau ashar, kerabat dari laki, ya, ahma, lain lagi. Kayak misalnya gini, paman. Kita kan paman sama aja. Ya, paman dari bapak paman dari ibu paman. Orang Arab nggak begitu. Bahasa Arab tuh detail. Paman dari apa nih? Dari ayah. Oh, berarti amun. Ada ami. Ya. Ini siapa? Paman saya. Paman dari mana? Dari ibu. Oh, berarti khali. Khal, akhwal. Beda lagi. Ini bibi. Dari mana? Ayah. Oh, ammah. Ini bibi dari mana? Ibu. Oh, khalah. Beda-beda tuh bahasa Arab. Ya, supaya lebih jelas. Kalau kita kan sama aja, ya. Karena kan Indonesia itu bahasa baru. Kalau Arab bahasa dulu, bahasa kuno, bahasa lama. Indonesia aja kadang kalah sama bahasa Jawa. Ya. Di bahasa Jawa itu ada bahasa yang nggak bisa di-Indonesiakan. Ya. Contoh, ada orang ketabrak mobil. Ya, kan bahasa ketabrak mobil. Ya. Di bahasa Jawa itu ketabrak mobil
ente di depan mobil sama ente di belakang mobil beda bahasanya. Nek ketabrak mobil itu ente di depan mobil, itu lagi di jalan tabrak namanya. Ya. Cuma kalau ente lagi di belakang mobil, mobilnya mundur, itu keunduran. Ya. Ketabrak tapi ente posisinya ya di belakang mobil. Apa bahasa Indonesianya? Nek keunduran truk, ketabrak truk, sama aja ketabrak truk. Tapi kalau bahasa Jawa keunduran truk itu, oh iya berarti kita paham. Oh truknya mundur, gitu. Nah itu kurang kaya karena bahasa kuno itu yang lebih bisa lebih lengkap. Ya. Orang-orang Jawa itu sebutannya itu lengkap tuh, anak, cucu, cicit, apalagi itu ada tuh sebutan di bawah. Kalau kita kan mentok ya, cicit, habis itu apa lagi ya, mentok udah. Nah itu kayanya bahasa Arab tuh kaya, ya perbedaan bahasa. Baik. Kemudian faidah al-farqu bainal binti, perbedaan antara anak perempuan, haitsu la tahrum, sekiranya dia tidak diharamkan illa biddukhul alal kecuali setelah sang suami kumpul dengan ibunya. Wa bainal dan beda antara seorang ibu haitsu tahrumu, sekiranya dia langsung haram bil aqdi, dengan melakukan akad adal binit atas seorang anak. Bedanya gimana nih Ustaz? Kita ketika nikah sama seorang perempuan, ibunya langsung mahram kita. Tapi ketika kita nikah sama seorang janda, anaknya tidak langsung mahram kita. Kenapa dibedain? Bedanya katanya annar rajul, sesungguhnya seorang laki-laki yubtala adatan, itu akan diuji biasanya bimukalamati ummiha, ya akan diuji dengan apa? Dengan sering berbicara terhadap dengan ibu istrinya. Ya. Wabil khalwat, dan akan kadang berkhalwat, ya berkhalwat itu berduaan biha dengan ibu istrinya akibal akdi, setelah akad litartibi umurihi, untuk mengatur urusan-urusan dia. Karena gini, dibedain gini kata para ulama. Kalau kita nikah sama perempuan, saya nikah sama istri saya, otomatis setelah saya akad nikah, saya akan sering ketemu ibunya untuk ngurusin urusan resepsi lah, apalah. Kadang saya ngobrol berduaan sama ibunya karena udah ibu saya nih, mertua ibu. Ya, itu kita akan sering berkumpul berdua, atau kadang komunikasi ngobrol berdua dengan mertua kita, ya, untuk ngatur urusan kehidupan rumah tangga. Cuma kalau nikah sama janda, ya, yang punya anak perempuan, ya kita nggak perlu ngomong sama anaknya, ya. Kita kalau udah nikah sama janda, ada urusan resepsi segala macam, ngomong sama istri kita lah, bukan sama anaknya. Beda kalau kita nikah sama perempuan, kita pasti ngobrol apa-apa sama ibunya. Saya waktu nikah itu, ya, persiapan itu kan saya udah nikah dulu, nikah syar'i, lalu kan nikah lagi tuh, ya nikah KUA segala macam. Itu ngurusin apa-apa sama mertua saya. Fit, belanja ini, beli ini, souvenir sama mertua saya. Ya, jadi karena seorang mantu itu begitu sudah nikah sama perempuan, sering interaksi sama mertua, khususnya perempuan, ya maka diharamkan dijadikan mahram bimujarradil akad. Begitu akad jadi mahram. Tapi beda kalau sama ya janda, kita nggak perlu ngomong sama anaknya, kan urusan sama emaknya ibaratnya, gitu ya. Fahurimat bil aqdi, maka diharamkan ya sang mertua tadi bil aqdi dengan sebab akad, liyashula dzalika, supaya mudah ngurusin urusan sang mantu, ya, mantu laki-laki. Bi khilafi bintiha, beda kalau masalahnya dengan anak perempuannya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Baik. Dikit lagi. Al-muharramatu minal wati bimilkil yamin. Yang keempat. Jadi kemarin kan perempuan yang haram selama-lamanya ada 5 sebab. Nasab 1. Ya, rodok, susuan 2. Yang ketiga musaharah, pernikahan. Yang keempat sekarang al-muharramah, wanita-wanita yang diharamkan minal wat'i, dari sebab wata itu dukhul. Ya, arti sebutan lain untuk dukhul itu al-wat'u. Ada al-wat'u, ad-dukhul, al-jima', itu sama tuh hukum artinya. Melakukan hubungan seks, ya. Bimilkil yamin, tapi dengan milkil yamin. Milkil yamin itu dengan cara membeli perempuan sebagai budak. Zaman dulu kan ada perbudakan. Kita bisa beli budak, dan budak yang kita beli ini selain kita suruh kerja, boleh kita tidurin sebagaimana istri kita. Ya. Kalau raja-raja itu punya selir. Nah, raja-raja itu punya selir. Zaman dulu ada, dan ini bukan Islam yang membuat orang jadi budak. Emang zaman dulu udah ada perbudakan. Islam mengikuti kondisi yang ada, lalu Islam yang
mengajarkan para umatnya untuk membebaskan budak-budak. Ya. Jadi bukan Islam itu penyebab perbudakan. Enggak, agama Islam bukan penyebab perbudakan. Perbudakan udah ada jauh sebelum Islam. Tapi Islam itu malah mengajarkan, ayo merdekakan budak. Ayo perlakukan budak dengan manusiawi, jangan dibeda-bedain makanannya. Nabi gitu. Kasih pakaian yang layak, ya. Anggap dia sebagai keluarga kita. Nabi aja begitu. Bahkan suruh merdekain. Ya, para sahabat itu saking senang merdekain budak. Itu siapa yang kaya itu Abdurrahman bin Auf, ketika memerdekakan budak bawa pergi haji dulu. Berapa ribu budaknya pergi haji bareng-bareng dia. Lalu ketika di Arafah dimerdekakan dan tiap orang dikasih bekal emas, dinar buat dia melanjutkan hidup. Bos-bosnya gitu, orang-orang kaya itu para sahabat. Lagi udah bikin haji, dimerdekain, dikasih modal buat dia usaha. Ya. Islam begitu sebenarnya. Dia bukan Islam itu penyebab perbudakan. Nah, kadang perempuan itu bisa jadi mahram karena sebab kita melakukan hubungan badan dengan budak kita. Taruhlah kita ini majikan, kita punya budak. Faman wati'a imra'atan, maka barang siapa yang melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan bimilkin, dengan cara kepemilikan, artinya dia beli. Kita beli perempuan nih. Ya kan kita boleh berhubungan badan sama dia, ya, halal. Walau fit dubur awil kubul, walaupun berhubungan badan itu baik lewat jalan belakang sodomi atau kubul lewat jalan depan, ya vaginanya, baik yang halal atau tidak halal. Walam tuzalil bakar, dan selaput darahnya keperawanan belum hilang. Udah pernah berhubungan badan, walaupun nggak tembus tuh selaput darah, masih ada. Awistidkhalat ma'ahu, atau sang perempuan ini memasukkan air sperma majikannya al-muhtaram, yang terhormat dalam syariat tadi itu ya, dionani dengan tangan budaknya misalnya, bukan tangan sendiri. Maka kalau sudah melakukan hal ini, sudah melakukan berhubungan badan atau memasukkan air spermanya ke rahimnya, harum alaih, maka haram alaihi atas sang majikan ummahatuha, ibunya budak dia. Ini budak punya ibu, ibunya, neneknya itu haram, sama seperti nasab, ya. Wa banatuha, dan budak ini punya anak, haram juga tuh anak itu, karena robibah, ya. Wa hurimat hiya, dan haram ya perempuan ini, hiya yang perempuan tadi, budak tadi, ala abaihi, atas bapak-bapaknya majikan. Saya punya budak, saya kawin, saya kumpul sama budak saya, maka budak saya ini, ya, bagi bapak saya masih ada, ya, seandainya saya merdekain, maka nggak boleh nikah sama budak ini, kan seperti mantu jadi, ya. Wa abnaihi, haram bagi anak-anak saya. Saya punya anak, lalu saya meninggal, ini kan budak saya warisan namanya, ya, warisan bapak saya. Boleh nggak saya kawin sama anak saya, kawin sama budak saya? Nggak boleh. Dan ini seperti suami bapaknya, istri bapaknya, ya, sama seperti itu. Li'annal wata, karena berhubungan badan itu fi milkil yamin, dalam kondisi, ya, perbudakan, nazilah itu menduduki posisi manzilatul wati, seperti posisi berhubungan badan fi aqdin nikah, dalam akad pernikahan. Ya, kalau kita punya budak, kita kumpul sama dia, itu sama seperti kita menikah dengan dia. Nah, kalau menikah dengan dia berarti ibunya mahram kita, ya, anak perempuan dia mahram kita, gitu ya. Sama seperti pernikahan. Baik, yang terakhir, al-muharramat minal wati bisyubhah. Perempuan yang haram dengan sebab berhubungan badan, tapi berhubungan badannya bisyubhah, dalam hukum yang syubhat. Syubhat itu sesuatu yang tidak disifati halal juga tidak haram, nggak jelas, ya. Maksudnya gimana? Misalnya, ya, faman wati'a, maka barang siapa yang berhubungan badan imra'atan, dengan seorang perempuan, bisyubhatin, dengan cara syubhat, fi haqqihi, pada hak sang laki-laki ini, menurut sang laki-laki ini syubhat hukumnya. Contohnya gimana? Ka'an dhannaha zaujatahu, seperti misalnya seorang laki-laki menyangka perempuan ini adalah istrinya, au amatahu, atau budak perempuan dia. Contoh misalnya, contoh nih, kita misalnya rombongan, ya, rombongan jalan safar, lalu berhenti di satu tempat, taruhlah kita nyewa hotel, ya, atau kalau zaman dulu pasang tenda, ya. Kebetulan misalnya Tovan sama Mudhar ikut rombongan, dan Tovan sama Mudhar dia punya istri masing-masing, saudara kembar, ya, saudara kembar, kayak misalnya ayah Ara gitu tuh, ya, yang satu sama Mudhar, satu sama Tovan, dan perawakan Tovan sama Mudhar mirip-mirip, gede-gedenya sama, misalnya, ya.
Ya, taruhlah habis itu udah ngepak-ngepak barang, dia pikir nomornya kamarnya ini nomor motor, pikir yang istrinya nomor 101, Tovan 102, ketukar, salah masuk, saat lampu udah remeng-remeng, ya gitu. Nah begitu kumpul, udah aman biasa. Pas pagi-pagi sadar, lah kok motor, lah kok Tovan gitu. Itu namanya wati syubhat, ya. Jadi ketika lagi berhubungan badan, dia pikir istrinya atau budaknya, ternyata bukan. Nah ini apa hukum wati syubhat? Tidak halal, tidak haram. Nggak disifati halal karena bukan istrinya. Tidak disifati haram karena dia pikir istrinya. Ini namanya syubhat. Halal kagak, haram kagak, ya. Hah? Maka saya bilang perawakannya mirip misalnya. Ini yang dianggap ini, maaf ya. Yang dianggap ini zon sang suami, perkiraan sang suami. Kalau istrinya misalnya tahu, misalnya mudar sama Tovan beda badan, ya kan? Cuma dia kembar suami istri. Cuma begitu istrinya mudar megang badan Tovan, tahu nih bukan suaminya, tapi lebih enak nih kayak gitu. Tovan kan nggak tahu, misalnya ya, naudzubillah, Tovan nggak tahu, dia pikir istrinya. Ini yang dianggap tetap sangkaannya si Tovan. Tovan nggak dosa, cuma nih istri mudar dosa, karena dia tahu dia zina, ya kan? Kok kamu nggak bilang? Kan saya badan saya gede, tinggi, kan sampai kamu nggak tinggi kayak saya, bisa enakan Bang Tovan lah, kacau deh perempuan, ya. Nah, itu dia zina namanya itu. Cuma sang suami tidak zina karena pikiran dia istrinya. Nah ini namanya wati syubhat, ya. Kalau wati syubhat ini apa yang terjadi? Wati syubhat itu seandainya terjadi kehamilan, maka anaknya tetap yunsab ilaih, nasabnya nyambung ke sang ayah, ya. Karena dia terhormat, mani yang keluar itu terhormat. Dia tidak menyangka itu bukan istrinya, dia nyangka istrinya. Ya, jadi seandainya hamil punya anak, maka anaknya nasabnya tetap ke sang suami yang bukan suami, ke yang tadi dukhul sama dia. Misalnya tadi istri muhdar, naudzubillah, ya salah nih, ya dua-duanya sama-sama salah, sama tinggi, sama-sama atau mungkin bisa jadi muhdar sama Tovan kembar juga, ya kembar ketemu kembar, sama-sama nyangka bukan suami saya gitu ya. Tahunya pas sudah kejadian hamil tuh, muhdar istrinya hamil, Tovan istrinya hamil. Maka anak muhdar yang lahir dari perbuatan tadi tuh nasabnya ke Tovan, anak Tovan yang lahir dari perbuatan nasabnya ke muhdar. Jadi wati syubhat itu dihormati, ya, tidak dihukumi zina, tidak halal, tidak haram. Jelas ya? Nah ini kalau ada kejadian wati syubhat, seorang laki-laki dukhul sama seorang perempuan yang dia pikir istrinya, atau budaknya, ya, binikahin, istrinya karena sebab nikah, au syira'in, budaknya karena sebab dia beli, tapi fasida ini, atau pernikahan ini fasid, nggak sah, atau belinya nggak sah. Jadi kadang kita nikah sama seorang perempuan ternyata akadnya belum sah, kita pikir udah sah, ya. Begitu kita kumpul sama istri kita, naudzubillah, ternyata dibilang, Pak maaf ini walinya sebenarnya bukan dia. Lah gimana sih? Katanya walinya. Ada walinya yang lebih berhak. Ini siapanya? Ini pamannya. Ibu bapaknya masih hidup. Wah, berarti nikahnya kagak halal, kagak sah. Iya, gimana jadinya? Nah, itu wati yang tadi, itu hubungan seks tadi, itu dihukumi syubhat. Tetap nasabnya nyambung. Ya. Atau kita beli budak, ternyata budak yang kita beli bukan punya penjual. Dia nyolong budak orang. Oh, ini punya budak saya lah, saya udah beli. Beli sama siapa? Sama Pepet. Loh, orangnya saya. Ya gimana? Berarti kita waktu kumpul sama budak kita ternyata belum sah jual belinya. Nah itu namanya wati syubhat. Maka gimana hukumnya? Haruma alaih. Maka haram atas sang suami tadi, sang laki-laki tadi, ummahatuha wa banatuha. Ibu dari istri kita, ya, yang wati syubhat tadi ternyata ya karena nikahnya nggak sah, atau budak perempuan yang nggak sah, ibu dia itu mahram kita. Walaupun pernikahannya nggak sah, walaupun jual belinya nggak sah, ya, dan anak-anak dia pun sama jadi mahram kita, ya. Ini bisa jadi kejadian. Kalau perbudakan mungkin udah nggak ada, cuma kalau pernikahan bisa jadi, misalnya perempuan bohong, ya, atau mengira suaminya udah meninggal karena nggak pernah ada kabar, ya, udah dah nikah lagi, kan kadang gitu, ya, udah 5 tahun suaminya nggak ada kabar, nggak ngirim apa-apa juga, dipikir udah meninggal, dia nikah sama laki-laki, ternyata habis akad nikah besoknya suami datang, mah, lah masih hidup dari suami saya gimana? Ya, maka nikah yang kedua nggak sah, ya, karena dia masih punya suami, berarti masih istri orang. Dan semalam udah kumpul, wati syubhat.
Gitu ya. Jelas ya? Baik. Kemudian wa harumat ala abaihi wa abnaihi, begitu juga sang perempuan ini yang kita kira di istri kita ternyata nikahnya nggak sah, budak kita ternyata nggak sah jual belinya, haram juga atas bapak kita dan anak laki-laki kita. Nggak boleh, sama kayak tadi itu. Kama yathbutu hadzal wat'u an-nasab, sebagaimana menjadi tetap dengan sebab wati ini an-nasab, nasab nyambung ke orang laki-laki tadi, wa yujibul iddah, dan wajib ngasih iddah. Iddah itu harta yang diberikan seorang suami yang menceraikan istrinya, ya, untuk jabr khotir, untuk menenangkan hatinya. Kan perempuan kalau dicerai goncang kayak kehidupannya, ekonominya goncang, biasa ada suaminya sekarang nggak ada. Kita diwajibkan bayar mit'ah. Mit'ah itu ntar yang nentuin siapa? Hakim. Ya, hakim bilang, kamu Dor, kamu ceraikan istri kamu. Ya Pak Hakim, saya mau nikah lagi, saya nggak cocok sama dia dah. Ya udah, kamu kasih berapa biasa sebulan ngasih? Saya sebulan 5 juta. Ya kasih sama dia 5 juta lagi dah, ya, untuk sebulan pertama supaya dia tidak terlalu kebingungan, ya, diceraikan seorang suami nggak punya apa-apa. Nah, itu kita wajib ngasih, ya. Adapun harta gono gini itu ntar lain lagi, ya, lain lagi. Itu mit'ah itu wajib kalau seorang suami menceraikan istrinya. Wasawaun adzannat kama dhanna amla, baik hukumnya sama, apakah sang perempuan punya sangkaan yang sama seperti sang laki-laki ataupun enggak. Makanya saya bilang, yang dianggap itu sangkaannya, dhonnya sang laki-laki. Misalnya tadi, Mudor nggak nyangka itu istrinya Tofan, ya, karena kembar, ya. Tapi sang istri Tofan tahu, ini kayak beda nih, ya, cara mainnya juga beda nih, gitu kan. Wah, berarti bukan suami saya nih. Nggak apa dah, udah enak, biar aja. Berarti yang perempuan zina tuh, ya. Tapi yang laki-laki tetap nyangka itu istrinya. Maka yang dianggap sangkaannya itu sangkaan sang suami tadi, sang laki-laki tadi. Jadi tetap dihukumi wati syubhat, walaupun sang perempuan hukumnya zina. Jelas ya? Baik. Kemudian terakhir, faidatun al-makhluqah min ma'i zina, wanita atau anak perempuan, ya, yang diciptakan oleh Allah dari air zina, dari air mani yang berasal dari zina. Naudzubillah, misalnya laki-laki zina belum nikah, kayak sekarang kan banyak tuh anak kos-kosan, ya. Kos-kosan makanya kalau ini ke kos itu udah kode itu, ya. Bu kosnya bebas banget lagi. Nah, berzina, lahirlah seorang anak perempuan. Anak perempuan yang lahir, yang tercipta dari air zina. Sawaun akanatil mazniu biha mutawiyah amla. Baik perempuan yang tadi berzina, yang hamil tadi itu mau dengan sukarela, emang sama-sama demen pacaran misalnya, ataupun dari hasil pemerkosaan, ya, hasil pemerkosaan, nggak mau dipaksa. Lahirlah seorang anak perempuan. Sawaun tahaqqaqat annaha min ma'ihi amla, baik terbukti secara DNA bisa dites apakah ini anak perempuan hasil dari air sperma dia. Oh, ini anak ente nih, kita pernah zina sama dia, coba tes DNA, ternyata benar. Ataupun nggak terbukti, ya, tapi zinanya sama dia, tahillu lahu, maka anak perempuan tadi halal buat sang laki-laki untuk dinikahin. Naudzubillah, ada sepasang kekasih berzina, hamil, ya, habis itu ditinggalin. Masih muda nih, masih SMP, masih SMA. Ketemu sang bapak ini yang udah usia 30 misalnya, ketemu anak SMA umur 15 tahun atau 16 tahun. Pacaran dia. Ternyata anaknya dulu. Ibu kamu siapa? Main ke rumah ya? Ayo, Bang. Ayo main. Lah, ini mantan saya. Beb, ingat gak? Iya. Abang mana aja? Oh, kamu tinggalin saya. Ini siapa? Ini dulu kita nih hasilnya nih. Oh, hamil Bang, saya nanggung sendirian, ya. Jadi ini anak saya. Iya dulu, gara-gara abang nih. Tapi halal nggak? Saya nggak mau nikah sama kamu, saya mau nikah sama anak ini. Boleh, boleh. Tahillu lahu halal. Kenapa? Li'annaha ajnabiyatun anhu, karena hukumnya perempuan ajnabiyah lain. Bukan mahram ini. Ini nasabnya nyambung ke emaknya. Misalnya namanya Rosa binti Novi, gitu. Nggak boleh nyebutin misalnya bapaknya Doni, Rosa binti Doni, nggak boleh. Rosa binti Novi. Nah, kok binti Novi? Iya, karena hasil perzinahan. Jelas? Ya. Idla hurmata lima'il zina, karena tidak ada kemuliaan atau kehormatan terhadap air sperma dari perzinahan, nggak dihormati. Bidalili, dengan dalil apa dalilnya? Intifai sa'iri ahkamin nasab, ya, terhapusnya seluruh hukum nasab. Nasab menyambung dari hasil perzinahan. Min irthin, warisan nggak dapat, wa ghairihi anha, dan selain warisan, ya, masalah mahram, melihat aurat, itu sama seperti perempuan ajnabiyah. Ya, ini makanya naudzubillah, hati-hati kita yang udah punya istri,
ataupun yang belum nikah, jangan sampai berzina. Ya, karena kalau sudah zina, pertama itu dosa besar. Harus taubatan nasuha. Yang kedua, ya kesian kalau dari perzinahan itu terlahir anak perempuan ataupun anak laki-laki. Cuma bedanya kalau anak laki-laki dia kan nikah nggak butuh wali. Ya, misalnya hasil zina anak laki-laki dia mau nikah sama siapa aja bisa, nggak butuh wali. Cuma kalau perempuan, bayangin tuh, begitu mau akad nikah, tiba-tiba walinya, siapa walinya Ustaz? Kalau walinya bapaknya nasabnya nyambung. Ini walaupun misalnya sang ayah menikahi istrinya, menikahi pacarnya setelah hamil, nasab menyambung. Bang, saya hamil bang, tenang aja deh, dalam kita nikah, tetap nasab menyambung. Karena sudah terbentuk anak dari hasil perzinahan. Ya, jadi begitu nikah nanti sang anak perempuan kesian. Walinya siapa? Walinya adalah wali hakim. Karena nasab dia ke perempuan dan perempuan tidak termasuk wali pernikahan. Jalur perempuan tidak termasuk wali. Maka walinya wali hakim. Orang bakal nanya dong, kok bukan bapaknya yang nikahin? Ya. Kok disebutnya Nova binti Rosi? Kok nggak Nova binti Doni? Orang kan nanya enggak? Oh ternyata ini hasil perzinahan. Malu aib. Jadi jangan zina. Ya, kalau emang udah nggak kuat nikah. Janda dah apa? Ya. Kalau perawan nggak bisa bayar, nggak apa-apa dah. Ya janda. Ya, tapi janda yang masih geras juga, jangan yang udah nenek. Nafsu kita. Ya. Tapi cari yang perawan. Ya. Jadi perempuan juga kita juga perhatiin anak-anak perempuan kita. Jangan sampai kita lepasin, kita bebasin seenak-enaknya, ya dibawa sama laki-laki. Hati-hati, laki-laki itu semua buaya, ini buaya semua nih. Ya. Buaya darah semua ini. Ya. Kelihatannya aja kita kalem-kalem. Itu kalau ada perempuan, ya, kita kadang tergoda juga. Ya. Apalagi perempuan yang goda-godain. Bang Ujang, ini kopinya mau tambahin susu kan gitu kan, juga godain. Lembu itu apa? Hah? Oh gitu. Ya, buaya tapi kayak lembu gitu. Ya. Hati-hati tuh ya perempuan. Kita kadang nafsu kita itu kalah sama perempuan, ya. Apalagi perempuan yang godain lagi. Maka termasuk orang yang dapat zil nanti di hari kiamat, seorang laki-laki, ya, atathu imra'atan dzata mansabin wa jamilatin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang dapat zil dari Allah nanti di hari kiamat, di antaranya laki-laki yang disamperin perempuan yang cakep. Bukan jelek loh. Kalau jelek mah kita ogah ya kan. Cakep, lalu punya kedudukan tinggi, orang bangsawan bukan orang sembarangan. Lalu dia ngajak berzina. Tapi laki-laki itu nolak dan mengatakan, "Maaf ya, saya takut sama Allah." Ini nih. Laki-laki model begini nih. Ya. Kira-kira kita begitu, mudah-mudahan kita termasuk itu. Tapi kita jangan minta dicoba sama begitu. Ngeri khilaf. Ya, apa? Tapi kenapa pembahasan tentang budak masih ada? Maksudnya masih relevan. Kenapa dalam kitab fikih masih dibahas tentang budak? Karena hukum Islam bukan menghapus perbudakan. Perbudakan itu akan tetap ada. Kapan terjadi perbudakan? Sababul rid al-kufr adalah kekafiran. Jadi kalau seandainya kita perang, kan perang bisa jadi kapan aja. Lawan orang kafir. Lawan orang kafir ya, bukan lawan Islam. Sama Islam itu nggak jadi budak. Kalau kita perang lawan orang kafir kayak Palestina lawan Israel dan Islam menang, maka nanti cewek-cewek Israel itu yang orang kafir tadi misalnya siapapun itu nanti tergantung hakim pemimpin dihukumnya apa? Apa tawanan yang bisa ditebus ataukah dihukumi sebagai budak? Nah, bisa jadi budak lagi. Nah, karena hukum budak itu masih ada kemungkinan akan terjadi lagi, kan Islam nanti di akhir zaman akan perang lagi. Dibimbing sama Nabi Isa sama Imam Mahdi. Islam bakal jaya, bakal menang. Nah, bagi orang-orang kafir yang kalah bagaimana? Itu bisa jadi hukumnya budak lagi. Hakim. Enggak, nanti misalkan zaman Rasulullah yang nentuin. Oh, ini kita jadi budak aja gitu. Itu pemimpin yang nentuin. Bukan main udah menang, udah pakai budak. Enggak bisa begitu, ya. Nggak sembarangan. Jelas ya? Gitu, Pak. Jadi ada kemungkinan terjadi lagi perbudakan. Maka dibahas lagi itu. Walaupun sekarang kita kayaknya nggak ada gitu ya. Ya. Enggak. Ya kayak namanya budak, kita mau tidur langsung nggak usah pakai nikah, nggak punya kita. Enggak. Kalau nikah mah, kan kita udah beli. Gitu.
Israel. Iya, hakim. Kita mah Israel biar kata kita menang juga, ya. Sering kalahnya kita. Cakep-cakep Israel, Masya Allah, ya. Allah kasih kelebihan cewek-cewek Israel cakep-cakep. Ya. Gal Gadot tuh yang main Wonder Woman Israel. Israel. Cakep-cakep. Baik, udah jam hampir 6:30 kita tutup. Dengan suratul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Haji. Ya, Rabu Wekasan itu istilah bahasa Jawa. Rabu Wekasnya terakhir. Rabu terakhir di bulan Safar. Memang dalam kitab Sunan Jawa Surur diterangkan bahwasanya ini informasi dari para aulia. Bukan hadis Nabi, bukan ya. Jadi Allah itu para aulia mengatakan Allah Subhanahu wa taala di Rabu terakhir bulan Safar ya, menurunkan bala, penyakit, musibah ya, malapetaka. Itu kalau nggak salah kemarin berapa? 123.000 bala. Gitu ya. Banyak lah, ini banyak lah, saya lupa bilangan pasnya. Dan itu Allah sebar ke seluruh dunia. Di antara yang menjaga orang dari bala itu para aulia dengan munajatnya supaya Allah tarik, Allah angkat gitu ya. Nah, kita juga dianjurkan ya untuk melakukan sholat menurut para ulama ini ya. Cuma ini sholatnya sholat mutlak biar kita nggak salah niat. Kan kalau sholat mutlak boleh kapan aja ya. Atau antum mau sholat duha juga boleh. Rakaat pertama, kedua dan ketiga dan keempat Fatihah, lalu Inna a'tainakal kautsar 17 kali, lalu Al-Ikhlas 5 kali, lalu Muawwidzatain qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas 1 kali tiap rakaat. Dan kata para aulia itu, barang siapa yang mengamalkan sholat ini, maka Allah jaga dari bala selama setahun ke depan. Gitu. Setahun ke depan. Sholat aja, usolli lillahi ta'ala. Jangan sebutin sholli sunatan safar, enggak, atau sofar, enggak ada sholat sofar, enggak ada. Usolli lillahi ta'ala. Saya niat sholat karena Allah. Ya, sholli arba rakaatin lillahi ta'ala. Apa? Ya. Nah, bid'ah, cuma bid'ahnya bukan dhalalah. Karena yang namanya pertama, kenapa tidak dhalalah? Karena sholat itu kan sholat mutlak. Sholat mutlak boleh kapan aja. Mau akhir Safar ke, mau akhir Rajab ke, akhir Sya'ban boleh kapan aja. Yang kedua, cuma jadi sholat sunatnya itu nggak masalah. Tidak bid'ah sholat sunatnya. Bid'ahnya itu tadi tuh. Rakaat pertama baca Fatihah, Al-Kautsar 17, Al-Ikhlas 5, Muawwidzatain 1. Ini didapatkan oleh para aulia. Jadi sholat sunatnya sih nggak masalah, tidak bid'ah. Cuma tadi tuh bacaan-bacaannya itu aja. Tapi bacaannya kalau bid'ah berarti nggak boleh Ustaz. Lah kan yang dibaca Al-Quran. Jadi nggak masalah juga. Gitu. Karena yang dibaca nggak nyeleneh, baca Quran doang, nggak bacaan yang lain, jadi nggak masalah. Antum mau amalkan silakan, nggak yakin ya nggak apa-apa, nggak usah ngamalin gitu aja. Ada doanya, baca doanya, boleh nggak apa-apa. Ini bukan hal yang harus atau sunnah, enggak. Ya. Sunnahnya mutlaknya sholat mutlak itu sunnah, ya. Tapi bacaan-bacaan itu enggak. Ya. Mau amalin boleh, enggak boleh. Kayak kita misalnya, baca ini ya, dapat kiai dari kiai buat supaya lancar rezeki. Ya, padahal Nabi kayaknya belum ngajarin ini. Ya namanya bacaan dari Al-Quran nggak apa-apa. Ya. Ini biar supaya saya mau ditangkap nih, mau dizolimin, baca ini. Ya, 41 kali misalnya gitu. Nah, itu kan di Nabi nggak pernah ada. Tapi ngambil dari hal yang baik nggak apa-apa. Jelas? Itu aja. Baik, tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita istiqomah terus dalam menghadiri majelis ilmu dan berharap dimatikan sebagai pencari ilmu sehingga dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.